Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan materi untuk Matsama di Man3 Jembrana. Ya, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Aupa, guru mata pelajaran fisika di Man3 Jembrana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang atau menyampaikan materi tentang penelitian atau riset. Ya. Langkah-langkah penelitian. 1. Pemilihan tema, topik dan judul penelitian. 2. Identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. 3. Identifikasi pemilihan dan perumusan masalah. 4. Studi pustaka atau telaah teori. 5. Perumusan hipotesa. Dan lain-lainnya bisa kalian baca sampai dengan penyusunan laporan penelitian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang tema dan topik penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Ini berkaitan dengan bidang ilmunya. Contoh, misalkan ada MIPATEK, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang kedua ada ilmu sosial. Yang ketiga ada keagamaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh daripada bidang ilmu. Kemudian topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan bersifat spesifik daripada tema tersebut. Dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama, daya tarik bagi peneliti. Ada kemampuan untuk melaksanakan keilmuan, sumber daya fisik. Jadi jika tidak mampu, jangan coba-coba memilih tema yang disediakan. Biasanya kita disuruh milih salah satu daripada tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang ketiga adalah dapat diamati, termasuk tersedianya alat pengumpul data. Bagaimana tersedia lab atau tidak, tersedia angket dan lain sebagainya. Nah, itu karena data yang akan kita isi. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke judul penelitian. Judul penelitian dimaksud untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Dalam membuat judul penelitian, singkat, jelas, dan logis, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang ketiga, tampak ruang lingkup objek penelitiannya, populasi, sampel, jadi harus jelas. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Pastinya tidak boleh melenceng dari tema dan topik yang sudah ditentukan. Jadi judul ini lebih luas, lebih sempit daripada tema dan topik penelitian. Ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, misalkan ada sebuah tema yaitu tentang sistem pakar. Topiknya sistem pakar untuk deteksi kerusakan laptop. Jadi membuat judul tidak lepas dari tema dan topik. Sistem pakar luas, topik dipersempit lagi untuk kerusakan laptop. Nah, judulnya kita persempit lagi. Contoh, pengembangan aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan laptop. Yang kedua, sistem pakar deteksi kerusakan laptop menggunakan algoritma fuzzy logic. Yang ketiga, penerapan algoritma depth first serve untuk diagnosis kerusakan laptop. Jadi di sini ada 3 penggunaan. Ya, penggunaan judul daripada tema dan topik yang sudah ditentukan. Nah, kita masih dalam latar belakang penelitian. Dalam suatu latar belakang penelitian, yang dibutuhkan seorang peneliti adalah mengidentifikasi kebutuhan objektif yang dilakukan oleh penelitian. Kemudian yang kedua, memberikan deskripsi, gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian dalam mendeskripsikan kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan 1. Fakta atau kondisi masalah yang ada atau terjadi saat ini. Itu pasti harus ada di latar belakang. Yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan? Yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Jadi kita membuat itu harus menuju ke
masa depan. Bagaimana dengan apa penelitian yang kita lakukan ini harus ada tuntutannya di perkembangan masa depan. Kemudian yang keempat adalah hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Nah, kita masuk dalam identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Nah, ini penting ya, karena dalam suatu penelitian itu kita harus punya rumusan masalah. Masalah apa yang akan kita ambil dari judul, tema, dan topik yang sudah ditentukan. Pada umumnya menunjukkan variabel yang menarik peneliti dan hubungannya deskriptif, di mana permasalahannya secara sederhana diungkapkan dalam suatu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi namanya permasalahan itu harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu cara membuat perumusan masalah. Bagaimana, apa, dan lain sebagainya. Jadi 5W plus 1H itu harus dicantumkan salah satunya. Kemudian yang kedua, menyusun definisi dari semua variabel yang relevan, baik secara langsung maupun operasional, harus jelas dan spesifik. Nah, itu untuk pemilihan dan perumusan masalah. Selanjutnya adalah studi pustaka, telaah teori atau kajian pustaka. Di sini adalah yang berisi tentang buku, jurnal, abstrak, dan lain sebagainya. Jadi materi-materi untuk mendukung penelitian kalian, nah itu diisi di dalam studi pustaka atau kajian pustaka. Ya. Kita lanjut untuk perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis atau hipotesa itu adalah dugaan sementara dari sebelum kita melakukan eksperimen. Ya, sebelum kita mengambil data-data selanjutnya itu kita harus membuat kesimpulan sementara dulu. Contoh, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan atas teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi berdasarkan daripada kajian teori tersebut, itu kita buat kesimpulan sementara sebelum kita melakukan pengumpulan data atau eksperimen. Nah, itu disebut dengan perumusan hipotesis. Kemudian, identifikasi variabel dan data penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 1. Ada variabel bebas, yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Kemudian yang ketiga, untuk data penelitian dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Kuantitatif itu dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif data dalam bentuk deskripsi. Ya, itu bedanya antara data kuantitatif dan data kualitatif. Kita lanjutkan untuk pemilihan alat pengumpul data. Ini ada beberapa. Kita bisa melalui wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, hasil eksperimen atau percobaan. Jadi kita dari salah satu dari keempat pengumpulan data ini bisa kita gunakan sesuai dengan judul yang kita buat. Perancangan pengolahan data. Nah, pengolahan data dari pengumpulan data yang kita buat tadi itu ada 4. Penyusunan data. Jadi data kita susun terlebih dahulu, kemudian kita klasifikasi datanya, mana data kuantitatif, mana data kualitatif. Harus jelas. Kemudian pengolahan data. Jadi kita olah data yang kuantitatif, kita olah data yang kualitatif pun kita olah. Itu namanya pengolahan data. Kemudian interpretasi hasil pengolahan data. Jadi harus jelas ada interpretasinya, ada deskripsi setiap pengolahan data yang kita lakukan. Kemudian penentuan sampling. Sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Jadi sampel itu adalah contoh data, ya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Ya, jadi ada populasi, ada sampel. Populasi itu luas cakupannya, di bawah populasi ada yang namanya sampel. Pengumpulan data. Nah, pengumpulan data bisa tadi sudah dijelaskan di depan, ada angket, ada observasi, ada wawancara. Itu salah satu pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Kemudian
Pengolahan data dan analisis data. Pengertian pengolahan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Pada tahap ini, data mentah atau raw data yang telah dikumpulkan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi data yang sudah kita kumpulkan, kita olah, itu namanya pengolahan data. Ya, hasil pengolahan itu harus bisa menjawab daripada perumusan masalah yang kita tentukan tadi di awal. Analisis data dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan bantuan perangkat lunak komputer, tergantung kemampuan peneliti dan kesulitan dalam pengolahan data. Bantuan perangkat lunak komputer paling sering digunakan karena sangat membantu peneliti mengolah data dan menghemat waktu. Jadi analisis data itu bisa kita lakukan dengan manual, bisa kita lakukan dengan alat bantuan elektronik, baik itu komputer, kalkulator, dan lain sebagainya. Kalau manual kita tinggal menulis saja. Ya, oke, kita lanjutkan penarikan kesimpulan. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan dari latar belakang, kemudian ada kajian teori, kemudian ada hipotesis, kemudian ada metode, di situ ada pengumpulan data, analisis data sampai dengan pengolahan data. Nah, kita akan sampai pada penarikan kesimpulan. Jadi harus kita simpulkan. Ya, penarikan kesimpulan itu menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan sejatinya dibuat dengan jelas dan padat, menggambarkan inti dari eksperimen dan tidak keluar dari eksperimen yang dilakukan. Biasanya kesimpulan itu dilakukan untuk menjawab daripada permasalahan yang kalian buat. Jadi permasalahannya apa? Jawabannya ditaruh di kesimpulan. Itu yang disebut dengan kesimpulan. Oke. Nah, yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Otomatis kalau sudah kita melakukan suatu penelitian ilmiah, kita harus punya yang namanya laporan. Nah, laporan ini sangat penting untuk kita lakukan karena kalau tidak kita laporkan, apa yang kita teliti itu akan menjadi percuma. Laporan penelitian memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan penelitian yang dijalani. Laporan penelitian perlu disusun secara jelas, lengkap, dapat dipahami dengan baik. Prosedur, proses, dan sistematikanya juga harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Selain itu, substansi dari hasil penelitiannya pun harus lengkap agar laporan penelitian yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membacanya. Jadi harus jelas, laporan penelitian itu harus struktur, mudah dipahami sehingga masyarakat yang akan membaca akan bisa memahami penelitian yang kita lakukan. Baik, sampai di sini untuk penyusunan laporan penelitian. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan di dalam grup masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari peserta Matsama tahun pelajaran 2020-2021 MAN 3 Jembrana. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.